Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Ikhwatal iman, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karib kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diistiqomahkan. Jadi kita tidak bisa istiqomah kecuali diistiqomahkan. Jadi kita ini objek. Manusia ini adalah objek. Termasuk perjuangan kita dalam menegakkan syariat Allah ini, itu bukan kita yang memenangkannya, tapi Allah yang akan memenangkannya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala yang memenangkannya, tentunya layak dan tidaknya kita mendapatkan pertolongan kemenangan dari Allah itu sesuai dengan kriteria atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur, ini surat yang populer sekali sebetulnya ya bagi para penegak syariat Islam. Ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal solih bahwa niscaya Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang terdahulu pernah berkuasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah. Sekali lagi, ini janji Allah. Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman. Berarti syarat kemenangan yang pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Janji ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ada dua kriteria di sini. Kriteria yang pertama adalah orang yang beriman, dan kriteria yang kedua adalah amilus sholihat, beramal soleh. Dan insya Allah kita di sini termasuk orang-orang yang beriman. Bahkan saudaraku, orang-orang yang beriman itu dia sebagai suatu golongan, karena di sini disebutkan alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kamu, satu golongan. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa orang-orang yang beriman itu ciri khususnya itu adalah mereka pun dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullahu
wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu walinya itu adalah Allah, pemimpinnya itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Untuk kriteria yang pertama ini, insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dimasukkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan dipimpin oleh pemimpin orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu harus dipimpin oleh orang yang beriman. Orang yang berimannya memimpin orang-orang yang beriman. Bisa dipahami? Karyawan perusahaan itu ada pemimpinnya. Pemimpin karyawan perusahaan itu dimaksudkan untuk memimpin karyawan perusahaan. Itu pemimpin apa? Itu pemimpin kami. Kaminya sebagai apa? Kami sebagai karyawan perusahaan. Sekarang anak antum semua itu adalah orang-orang yang beriman. Maka masa kalah dengan perusahaan atau karyawan atau syarikat buruh? Sekarang hari buruh ya. Buruh juga punya pemimpin, pemimpin buruh. Masa orang beriman tidak punya pemimpin? Kanat banu Israila tasussuhumul anbiya. Orang-orang yang beriman itu selalu dipimpin oleh nabi. Maka nabi itu adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Setelah nabi meninggal dunia, setelah nabi-nabi wafat, tidak ada lagi nabi. Fa innani la nabiyya ba'di, kata Rasulullah SAW. Maka yang memimpin orang-orang yang beriman itu adalah apapun namanya, yang pasti Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Orang yang dinyatakan sebagai pemimpin orang-orang yang beriman, dia orang beriman, dan yang dipimpinnya adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah Amirul Mukminin. Maka kata Allah, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Maka Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mereka terpimpin dalam keimanannya. Karena Nabi sudah mengatakan, orang-orang yang beriman itu sejak zaman dulu itu punya kepemimpinan. Zaman Nabi, pemimpinnya adalah Nabi. Setelah Nabi meninggal dunia, orang-orang beriman pun masih punya pemimpin. Dan tidak bisa dipungkiri. Silakan antum cek di Google, siapakah pemimpin orang-orang beriman itu? Siapakah pemimpin umat Islam itu? Jawabannya pasti adalah khalifah. Jawabannya. Khalifah itu adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Amirul Mukminin. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita sekali lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hizbullah, kelompok golongan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang mengikuti manhajnya para nabi dan para khalifah-khalifah terdahulu. Insya Allah. Syarat yang kedua, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat. Maka syarat yang kedua itu adalah pembuktian daripada keimanan seseorang. Pembuktian keimanan seseorang itu adalah praktek. Amilus solihat. Apa? Beramal soleh, bekerja soleh, berkarya soleh. Amal soleh, kerja soleh, atau karya soleh itu seperti apa? Karya soleh, amal soleh itu acuannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah Allah, mengerjakan sesuatu sesuai perintah Rasul, dan mengerjakan sesuatu sesuai perintah ulil amri, Amirul Mukminin. Sekali lagi, yang dimaksud ulil amri di sini adalah Amirul Mukminina. Kata siapa? Contohnya adalah di sana. Sekali lagi, contohnya Amirul Mukminin pada zaman kenabian adalah Nabi. Amirul Mukminin setelah kenabian adalah Khalifah. Tidak bisa dipungkiri, sejarahnya seperti itu.
Nah, sekecil apapun perintah Allah, sekecil apapun larangan Allah atau aturan Allah, Rasul dan ulil amri minkum itu, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Inilah yang dimaksud dengan amilus sholihat. Dan sekali lagi saya tetap usini wa iyyakum, jangan pernah bertoleransi kepada dosa sekecil apapun itu dosa. Sudah paham betul kita bagaimana Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang sangat kecil. Wala taqrabah hadhihi sajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Apa pengaruhnya mendekati pohon? Hanya mendekati. Apa pengaruhnya? Tidak ada pengaruhnya, apalagi untuk masyarakat umum tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya adalah karena dia sudah melanggar ya diperintah dari zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan itu akan kita raih, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah beramal soleh sesuai yang tadi. Amal soleh itu adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, dan menjalankan perintah ulil amri. Taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Itu amal soleh. Amal yang sesuai dengan Al-Quran berarti perintah Allah. Amal yang sesuai dengan hadis berarti Rasul. Amal yang sesuai dengan aturan-aturan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian itu berupa ibadah, berarti aturan itu dibuat oleh ulil amri kita, Amirul Mukminin. Maka kemenangan itu tidak akan pernah kita raih selama kita masih mengandalkan kepada akal dan strategi kita. Ini kita kadang yang berat. Kita mengandalkan strategi, mengandalkan begini, tapi kita mengabaikan aturan yang sudah ada. Apakah itu aturan dari Allah, Rasul, dan ulil amri? Kita hanya berpikirnya, ini kondisi kami di sini, ini kondisi kami di sini. Allah, padahal pertolongan itu datang karena kita berada dalam ketaatan. Astagfirullahaladzim. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.